Ahaduhuma, dasar yang pertama, ma firridho minal faidati fil hali wal ma'ali. Hikmah yang terdapat di dalam menerima ketetapan Allah dari berbagai macam faidah yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan saat ini, wal ma'ali, dan di masa yang akan datang. Fil hali secara langsung dah ya, bisa diartikan begitu. Dari berbagai macam faedah yang bisa kita dapatkan secara langsung dan apa yang akan kita dapatkan di masa depan nanti, di akhirat. Fa'ammal fa'idatul haliyatu fafarogul qalbi wa qillatul hammi min ghairi fa'idatin. Adapun faedah yang bisa kita rasakan saat ini, fafarogul qalbi, yaitu tenangnya hati. Udah, itu jelas, Kiai. Orang-orang yang bisa menerima ketetapan Allah, pasti hatinya akan merasa tenang. Nggak akan ngerasain gelisah, nggak akan resah. Tenang aja. Jalanin hidup juga enjoy rasanya. Kalau kita sudah bisa menerima berbagai macam ketetapan Allah buat kita. Wa qillatul hammi min ghairi fa'idatin, dan semakin berkurangnya kepusingan yang tidak ada gunanya. Penyebabnya kenapa selama ini kita masih sering ngerasain pusing dalam menjalani kehidupan, ya karena satu, kita belum bisa menerima ketetapan Allah dan belum bisa menyerahkan segala permasalahan kita kepada Allah. Itu masalahnya. Gimana, War? Walidzalika qala ba'duz zuhadi rahimahullah, idza kana al-qadaru haqqan falhammu fadlun. Dan berdasarkan keterangan ini, ada orang zuhud rahimahullah yang berkata, idza kana al-qadaru haqqan, apabila takdir itu pasti terjadi, falhammu fadlun, maka pusing yang kamu rasakan itu sia-sia. Gimana, Ustaz? Kita pusing ya tetap jadi, kita nggak pusing ya tetap jadi. Jadi ngapain dipusingin? Kali kalau kita pusingin mah jadi batal gitu, berubah kagak jadi. Ayo udah pusing bareng-bareng kalau begitu mah. Gitu. Iya kan. Kalau memang takdir ini pasti terjadi, ya buat apa dipusingin, buat apa dipikirin. Sia-sia aja. Ngapa Bang Imam? Tawa aja. Kita pikirin ya segono, kita nggak pikirin ya segono, gitu. Kita pusingin ya tetap segitu, kagak dipusingin ya segitu juga. Jadi buat apa dipusingin? Apa? Kemudian sunatullahnya. Agak emang kitanya teradahan gitu. Ya itu bukti bahwa
Rata-rata kita ini ternyata belum bisa menerima ketetapan Allah. Karena genengan dalam keseharian kita masih sering pusing. Mikirin sesuatu yang padahal sudah jelas ditetapkan oleh Allah. Apa Ustaz? Ya misalkan emang Allah jatahkan hari ini kita dapat duit 100.000. Itu kan ya. Kita pusingin, kita pikirin ya dapatnya tetap segitu. Kita nggak pikirin ya tetap segitu. Kan begitu. Jadi buat apa dipikirin? Gimana Mas Ayu? Kali kalau dipikirin jadi nambah mak. Kon kagak. Lah iya usaha mah usaha Mang Haji, jangan dipikirin. Lah dipikirin doang usaha kagak. Dipikirin doang. Orang-orang enak amat ya punya duit banyak. Dipikirin aja. Gue pengen beli motor duitnya dari mana ya? Dipikirin doang. Nggak bakal berubah. Ya usaha tetap usaha. Buka warung ya tetap buka warung. Jam 7 pagi emang jadwalnya buka ya kita buka. Tapi nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Hari ini banyak yang datang apa kagak ya? Oh udah tugas kita buka aja. Mau banyak yang datang atau enggak itu mah tergantung ketetapan Allah kan gitu. Itu tugas kita. Biasanya juga Mang Haji orang-orang ngukur. Kita punya gaji 500. Kalau gaji 500 biasanya orang ya udah kreditnya motor aja dah. Gila aja kalau gaji 500 kreditnya mobil mah. Kebangetan maksa itu mah. Mungkin tadiannya kita nggak pakai ngukur. Penghasilan kita sebulan sekian, sekolahin anak yang semesternya 8 juta, 10 juta. Gila aja jatuh tempo, puyeng dewek mana duitnya ya. Begitu Mang Haji. Hah? Iya, kitanya sendiri yang bikin penyakit gitu. Apanya? Ya pakai ukuran. Nah kita aja sebagai orang tua misalkan anak kita masih kecil, lapar. Kita juga bikinin makanan nyandokin nasinya pakai ukuran. Segini aja nih buat bocah mah. Kadang-kadang kitanya sendiri yang bikin penyakit, begitu Mang Haji. Kadang-kadang. Iya itu kan rata-rata kita masih seperti itu. Gimana Mur? Meskipun Allah Maha Kuasa, gitu. Allah Maha Kuasa. Bang Budin aja. Jangan ngajak-ngajak. Iya, pada akhirnya rata-rata kita semua masih seperti itu. Kayak Bang Sarip misalkan, ya tugas dia kan yang penting asal pagi aplikasinya dihidupin, udah. Mau orderan masuk, ya alhamdulillah. Berarti emang sudah ditetapkan oleh Allah, ada order masuk. Enggak ya udah, tapi yang penting tugas dia udah nyalahin aplikasi, kan itu tugas dia. Begitu Mas Arif ya? Begitu Bang Haji. Tapi nggak usah dipikirin. Hari ini banyak apa enggak ya yang masuk ini orderan. Yang nggak usah dipikirin. Tugas kita jalanin aja. Begitu Bang Haji. Wa asluhu al-khabarul ma'turu anir rasul an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala li ibni Mas'udin. Dan dasar keterangan ini yaitu khobar yang ma'tur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau bersabda kepada sahabat Ibni Mas'ud, liyaqillah hammuka wa ma kuddiro yakun wa ma lam turzak lam ya'tika. Liyaqillah hammuka, kurangin kepusinganmu. Jangan kebanyakan mikir. Tapi bukan berarti nggak ada pikirannya ya. Gila itu mah. Wa ma kuddiro yakun. Apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan terjadi. Wa ma lam turzak lam ya'tika. Dan apa yang tidak dianugerahkan kepadamu tidak akan datang kepadamu. Itu aja intinya mah. Pokoknya nggak usah dipikirin, jalanin aja tugas kita, udah itu. Kalau memang ditakdirkan untuk kita, pasti terjadi. Pasti akan kita dapatkan. Kalau memang belum ditakdirkan buat kita, ya nggak akan kita dapatkan. Udah itu kuncinya. Nggak usah dipikirin jauh-jauh. Gimana Bang Hoyer? Nambahin. Jelas itu. Yai, nambahin Yai. Iya. Sebagai manusia biasa, kalau kita ini terkadang pengennya rezekinya banyak. Mana tuh? Ya iya. Kepengenan boleh-boleh aja Kiai. Kepengenan namanya kepengenan. Tapi kan kita juga diajarkan jangan selalu nurutin kepengenan. Ya semua orang emang pengennya mah kaya semua pengennya. Saya sendiri pengennya punya jamaah semua. Kaya semua pengennya mah. Asal ngaji, parkir mobil kagak muat gitu kan. Pengennya mah begitu. Awalnya Budin, mobil beneran mau masa mobil-mobilan apa? Gitu. Pengennya mah saya gue begitu kayak. Ongkol lagi kalau jamaah kita kaya semua. Pesantren cepet jadinya Kiai. Kan begitu. Pengennya mah begitu. Tapi kan lagi-lagi Allah yang menentukan gitu kan. Ada yang memang diberikan kelebihan harta, ada yang memang hartanya dibatasi oleh Allah. Kan begitu. Wa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'ama. Ada juga wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqo. Memang dua-duanya dibikin, ada yang kaya, ada yang miskin dibikin seperti itu. Kalau semuanya kaya, hancur dunia ini kayak. Orang kaya pengen makan, kagak ada yang jualan, udah kaya dia. Gimana Bang Jamal? Dia pengen beli kangkung, kagak ada yang jualan. Ngapain masih jualan kangkung, udah kaya. Pengen bangun rumah, kagak jadi-jadi rumahnya. Kagak ada tukangnya, udah kaya tukangnya. Justru dibuat oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya kita pengen bahwa rezeki kita selalu banyak, ya sah-sah aja. Tapi kan kita kudu sadar diri bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ada yang dibikin rezekinya banyak, ada yang dibikin rezekinya sempit, begitu. Nah ketika kita ditaruh di lebah yang sempit, ya terima. Memang ini ketetapan Allah. Awas lo ibu. Kita ngaji lagi di belakang. Nah, iya. Ya ketetapannya begitu. Coba kalau bin Soeharto kaya Bang Budin ya. Awal. Ya salah bin. Hadza huwal kalamul jami'un nabawiyul balighu fi qillatil lafzi wa katratil ma'na.
Ini merupakan ucapan yang sangat luas. Yang merupakan logika kenabian. Dan mencakup semuanya. Yang terdapat di dalam lafaz yang sedikit tapi memiliki makna yang sangat dalam. Pendek kalimatnya tapi maknanya sangat dalam. Artinya semua bahasan takdir sebenarnya bisa dipahami dari kalimat ini. Wa ma qaddara yakun wa ma lam turzaq lam yatik. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dianugerahkan kepadamu tidak akan datang kepadamu. Itu kuncinya. Terus kita lagi mikirin aja buat apaan gitu. Kalau emang takdir kita pasti bakal kita dapatkan, kita pikirin atau kita nggak pikirin. Gimana Ustaz? Kalau mandiri berarti hawa nafsu udah berjalan. Hawa nafsu gimana Pak Haji? Iya, kalau semuanya hawa nafsu pengen kaya terus nih, banyak. Ya makanya kan kita disuruh mengendalikan nafsu. Ya tadi kita balikin lagi, semua orang pengennya kaya, pengennya bahagia. Tapi kan lagi-lagi tergantung apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena kan bahasan sebelumnya kan duluan tuh waktu sebelum Ramadan kan sempat kita bahas juga. Allah pasti akan memilihkan yang terbaik buat hambanya. Bukan yang istimewa. Kalau emang yang terbaik buat hambanya itu dikasih kaya, pasti akan diberi kaya. Kalau emang yang terbaik buat hambanya itu miskin, ya pasti akan dijadikan miskin oleh Allah. Bukan dikasih yang istimewa emang kaya. Kita pengennya mah semua orang Islam kaya. Tapi kalau semua orang Islam kaya, rukun Islam hancur jadinya. Kita punya kewajiban zakat. Kalau semuanya jadi muzaki, yang terima zakat siapa? Kan gitu. Apa Bang Akam? Apa ya? Ya kan begitu makanya Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun yang Allah mau. Enggak berarti itu Islam jadi kaya semua, yang Kristen yang enggak ibadah miskin semua, enggak begitu. Allah memberikan anugerahnya kepada siapapun yang dia mau. Tapi yang orang Islam yang kaya juga enggak sedikit kan. Yang Kristen miskin juga enggak sedikit juga. Tetap aja. Apalagi Kristen kampung. Ya sama aja miskinnya kan gitu. Apa jujur? Itu menjadi bukti bahwa kalau memang ketetapan Allah, meskipun dia non-muslim, meskipun Kristen, tetap aja bisa jadi kaya. Gitu. Yang Islam meskipun ibadahnya rajin banget, kalau memang ditetapkan jadi orang miskin, ya miskin. Gitu. Begitu Bang Haka. Nah tugas kita makanya ngerayu Allah, pendekatan. Kali kalau kita dekat sama Allah mah dirubah itu. Gitu. Gimana Mas Arif? Ini mau udah lagi susah, makin jauh dari Allah, udah blangsak pisan. Wa ammal faidatu fil ma'ali fatawabullahi ta'ala wa ridwanuhu. Adapun faedah yang bisa kita dapatkan di akhirat nanti, yaitu pahala dari Allah Ta'ala dan ridho darinya. Liqaulihi ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Wa fi sukhti minal hammi wal huzni wad dajari fil hali
wal wizri wal uqubati fil akhirati bila faidatin. Dan apa yang terdapat di dalam tidak menerimanya seseorang terhadap ketetapan Allah dari kepusingan, kesedihan, dan pemberontakan. Pada saat ini, wal wizri dan dosa serta siksaan di akhirat yang tidak ada faedahnya. Idil qada'u nafidun fala yansorifu bihammika wa sukhtika. Karena ketetapan Allah itu pasti akan terlaksana. Tidak akan bergeser dengan kepusinganmu dan tidak akan bergeser dengan ketidakterimaan. Kamu pikirin tidak akan bergeser, kamu marah-marah pun nggak akan bergeser. Bang Imam dah ngajak Pak Juju, ayo Pak Juju kita demo sama Allah. Gimana Maruf? Kita nggak nerima pun ya ketetapan Allah pasti akan terjadi, terlaksana. Tidak akan bergeser. Gimana Ustaz? Ya semuanya, semuanya. Cuma kan biasanya yang bikin kita kurang nerimain kan itu Bang Ur. Yang berkaitan sama masalah rezeki itu. Kan begitu. Kalau lagi dikasih takdir baik mah Allah nerima banget biasanya. Giliran dikasih takdir yang kurang baik itu yang banyak merengkalnya. Gimana Ustaz? Begitu ya? Maqad kudiya ya nafsu pastobiri lahu. Walakil amanu minalladzi lam yukdari. Watayaqqoni annal muqaddaro kainun hatsman alaiki sobarti amlam tasbiri. Maqad kudiya, apa yang sudah ditetapkan wahai nafsu, pastobiri lahu, maka bersabarlah kepadanya. Pokoknya bersabarlah terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Walakil amanu minalladzi lam yukdari. Maka kalau kamu bersabar, kamu akan terhindar dari sesuatu yang tidak ditakdirkan. Paham itu, Ustaz? Sesuatu yang tidak ditakdirkan. Dosa dan siksaan itu kan belum ditakdirkan buat kita. Kalau kita bersabar dalam menerima ketetapan Allah, kita akan dihindarkan dari dosa dan siksaan yang sebenarnya belum ditetapkan buat kita. Walakil amanu minalladzi lam yukdari. Maka kamu akan terhindar dari sesuatu yang belum ditetapkan untukmu. Watayaqqoni, yakinilah annal muqaddaro kainun, bahwa apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Hatsman alaiki, secara pasti. Bahwasanya yang ditakdirkan akan terjadi secara pasti untukmu. Sobarti amlam tasbiri, mau itu kamu sabar atau tidak sabar. Kita sabar ya pasti bakal terjadi, kita nggak sabar pun ya akan terjadi. Ya, mau itu di sono, mau itu di sini, sama pokoknya siksaan. Ada juga siksaan yang Allah berikan selama kita masih di dunia ada.
Kayak kalau di kitab hikam itu ada keterangan tuh. Kalau yang pernah baca ya, tapinya. Apa, Bang Bloy? Jangan melotot aja. Emang matanya begitu ya? Melotot aja rumahnya. Dalam kitab hikam ada keterangan. Orang yang tidak mendekatkan diri atau tidak bersyukur kepada Allah saat diberikan anugerah, dia akan dipaksa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dicabut anugerah itu. Itu siksaan juga kan. Itu bahasan di dalam kitab hikam. Ntar pasti nemuin dah kita bahasan itu. Begitu Om Pudin. Mau itu di dunia ataupun di akhirat, siksaannya pasti akan diberikan. Kalau di akhirat itu diberikan siksaan di neraka, kalau di dunia siksaannya macam-macam. Wal aqilu la yakhtarul hamma bila faidatin ma'al wizri wal uqubati ala rohatil qalbi wa tawabil jannati. Dan orang yang berakal pasti dia tidak akan memilih rasa pusing yang tidak ada gunanya, ditambah lagi dia mendapatkan dosa dan siksaan dibanding nyamannya hati dan imbalan yang besar di surga nanti. Cuma orang bodoh aja yang lebih milih puyeng kagak karuan. Kalau orang yang berakal pasti lebih milih hati yang nyaman. Kalau kita selama ini masih puyeng belum bikin hidup, berarti kita termasuk orang bodoh. Kalau kata Imam Ghazali. Gimana Ustaz? Kiai namanya Kiai? Nah, saya jangan dutranya nih Kiai. Udah tuh. Orang yang berakal pasti akan lebih memilih ketenangan hati dan mendapatkan imbalan yang besar di surga. Pasti akan lebih memilih itu. Orang bodoh sebaliknya. Dia lebih milih puyeng. Nggak karu-karuan. Gimana Bang Jamal? Nambahin? Enggak? Bang Pudin kali? Mau jawaban? Cukup. Wal aslut tani. Dasar yang kedua. Ma fis sukhti min izamil khotori wad-dorori. Ini azmi aja ya. Min azmil khotori wad-dorori wal kufri wan nifaqi illa an yatadarokahullahu. Apa yang terdapat di dalam ketidakterimaannya kita terhadap ketetapan Allah dari kekhawatiran yang sangat besar, bahaya, kekufuran dan kemunafikan. Illa an yatadarokahullahu, kecuali jika Allah menyelamatkan dirinya. Gimana Ustaz? Udah tuh. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala. Renungkanlah firman Allah Ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi kalau dulu ketika ada dua kelompok yang berselisih, mereka harus mengambil acuan hukum kepada Rasulullah.
Ini Rasul gimana ini hukumnya di antara dua hal ini? Kira-kira sebenarnya siapa sih yang benar? Kalau dulu tuh. Kalau sekarang susah juga. Mereka tidak beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu tentang perselisihan yang ada di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati diri mereka menentang terhadap apa yang sudah kamu tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka memasrahkan diri terhadap apa yang kamu tetapkan. Nafal imanu wa aksama ala man sakhitto qada'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa halu man sakhitto qada'a Allah ta'ala. Dalam ayat ini Allah menghilangkan keimanan dan bersumpah atas orang-orang yang menentang ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini Allah menganggap bahwa orang yang menentang ketetapan Rasulullah sebagai orang yang tidak beriman. Bahkan pakai sumpah lagi. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Fa kaifa halu man sakhitta qada Allah Ta'ala. Bagaimana menurutmu kondisi orang-orang yang menentang ketetapan Allah? Kalau orang yang menentang ketetapan Rasulullah aja dianggap tidak beriman, bagaimana orang yang menentang ketetapan Allah? Apa Bang Maruf? Gimana Ustaz? Iya, tentunya lebih-lebih dari orang yang menentang ketetapan Rasul. Warwaina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadithi qudsi an rabbil alamin man lam yardo biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur na'ma'i falyattakhid ilahan siwa'i. Dalam redaksi lain pakai robban ya. Falyattakhid robban siwa'i. Begitu ada redaksi yang pakai kalimat itu. Dan ada juga redaksi yang nambahin. Falyattakhid ilahan siwa'i robban siwa'i wal yakhruj mim baini sama'i wa ardi. Tuh, ada yang pakai redaksi seperti itu. Dan telah meriwayatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam membacakan hadis qudsi dari Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Man lam yardo biqada'i, orang yang tidak mau menerima ketetapanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak bersabar atas bala yang aku berikan, walam yashkur na'ma'i, dan tidak mau mensyukuri nikmat yang aku berikan, falyattakhid ilahan siwa'i, silahkan cari Tuhan selain aku. Gimana Bang Khair? Yang tidak sabar terhadap bala yang Allah berikan, tidak menerima ketetapan Allah, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, silahkan cari Tuhan lain selain Allah. Silahkan Bang Imam, silahkan. Apa Ustaz? Qila ka'annahu yaqulu. Ada ulama yang menjelaskan seakan-akan Allah berfirman, hadza la yardoni robban hina yaskhatu.
falyattakhid robban akhara yardahu. Orang ini tidak menerima aku sebagai Tuhan karena dia sudah menentangku. Pada saat dia menentangku berarti dia tidak menerima aku sebagai Tuhan. Maka silahkan cari Tuhan lain yang dia senengin. Gimana, Umar? Apa mau mulai? Hah? Kagak. Salah datang ke malam ini. Jadi kepentong. Wa hadza ghayatul wa'idi wat tahdidi liman aqala. Ini merupakan puncaknya ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, kita mau menuhankan siapa lagi kalau bukan Allah? Emang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa lagi yang mau kita jadikan Tuhan? Apalagi kalau diterusin mah hadis kudusinya. Wal yakhruj min baini sama'i wa ardi. Silahkan keluar dari bumiku dan langitku. Kita mau kemana? Apa namanya? Ya mau kemana? Keluar negeri, yang masih buminya Allah juga. Ke bulan, masih ciptaan Allah juga. Masih langitnya Allah juga. Mau kemana? Pindah galaksi, tetap aja langitnya Allah masih. Mau kemana dah kita? Walaqad sadaqa ba'dus salafi idqila lahu mal ubudiyatu war rububiyatu. Faqala ar-rabbu yaqdi wal abdu yardo. Fa idza qadar rabbu wa lam yardal abdu fama hunaka rububiyatun wala ubudiyatun. Sangat benar apa yang diucapkan oleh ulama salaf ketika ada yang bertanya kepadanya, apa itu ubudiyah dan rububiyah? Faqala, maka ulama salaf itu menjawab, Tuhan yang menetapkan dan hamba menerima. Fa idza qadar rabbu wa lam yardal abdu. Apabila Tuhan menetapkan sesuatu dan hamba itu tidak menerimanya, maka di sana tidak ada rububiyah, yang ada di sana hanyalah rububiyah, tapi tidak ada ubudiyah. Gimana, Warok? Tugas kita sebagai hamba adalah menerima apapun yang Tuhan tetapkan. Itu tugas kita sebagai hamba. Kalau kita tidak menerima ketetapan Tuhan kita, maka kita tidak layak disebut hamba. Wala ubudiyatu. Apa Bang Bloy? Apa? Rububiyah artinya tugas ketuhanan. Ubudiyah tugas kehambaan. Tuhan tugasnya menetapkan sesuatu. Hamba tugasnya menerima ketetapan itu. Kalau kita tidak menerima ketetapan Allah, berarti kita bukan hamba. Belum tergolong sebagai hamba Allah. Ya kalau Mas Wahyu mau ngaku, saya hamba Allah. Sah-sah aja ngaku. Itu. Gimana Ustaz? Tapi kalau ngelihat sikap kita dalam keseharian, Romana masih jauh dari ubudiyah. Fata'ammal hadal asla. Maka renungkanlah dasar-dasar ini. Wanzur linafsika. Dan perhatikanlah untuk dirimu. La'allaka taslamu bi'aunillahi wa taufiqihi. Semoga kamu bisa selamat dengan pertolongan Allah dan taufik darinya. Udah tuh. Jelas tuh ya? Dua dasar untuk kita dalam melatih diri
agar bisa menerima ketetapan Allah. Gimana Mas Arif? Nambahin? Yai, nambahin Kiai. Yang pasti jalanin aja tugas-tugas kita. Udah itu. Tugas kita sebagai hamba jalanin aja. Jangan kebanyakan protes. Jangan sampai ada Islam Protestan. Islam tukang protes. Apa sih? Wa amma sabru fa innahu dawaun murrun wa syurbatun karihatun illa annaha mubarakatun karimatun tajlibu kulla manfaatin wa tadfa'u anka kulla madarratin. Adapun sabar terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada diri kita, fa innahu dawaun murrun, itu merupakan obat yang sangat pahit. Pahit emang, pahit. Rasanya pahit ama sih hidup ini. Pahit memang, pahit. Wasyurbatun karihatun, dan minuman yang sangat tidak disukai. Antawali, ubrotowali. Mana asal diminum pahit kagak hilang-hilang. Illa annaha mubarakatun karimatun. Tapi aslinya dia membawa keberkahan dan sangat mulia. Ya obat emang di mana gue pahit. Tapi kalau kita pengen sembuh, ya langkah awalnya ya berobat, kudu itu. Ya pahit-pahit juga, telan udah gitu. Rasain aja. Tajlibu kulla manfaatin. Dia akan menarik berbagai macam manfaat dan menjauhkan berbagai macam mara bahaya dari diri kita. Wa idza kana ad-dawa'u bihadhihi sifati fal insanul aqilu yukrihun nafsa ala syurbihi wa tajarru'ihi wa yubdi ala mararatihi wa hiddatihi wa yaqulu mararatu sa'atin rohatu sanatin. Apabila kondisi obat itu seperti ini keadaannya, maka bagi orang yang berakal, dia akan memaksa dirinya untuk meminum dan menelannya, dan menahan rasa pahit serta ketajaman aromanya. Kan begitu ya? Sampai tutup hidung kita minum obat gitu. Saking gak kuat sama aromanya. Apa kemudian? Pahit-pahit dah, gitu. Rasain aja udah. Orang yang berakal pasti akan memaksakan dirinya buat meminum obat itu. Biar kata capek. Kayak orang yang sakit paru-paru misalkan. Capek minum obat 6 bulan gak boleh putus. Mana asal putus ngulang lagi dari awal gitu. Capek. Tapi demi kesehatan dirinya, dia bela-belain. Pahit pun udah kagak dirasain lagi. Udah. Tapi itulah obatnya. Amor. Hah? Telan aja udah. Sekarang kita masih ngalamin kesulitan ekonomi misalkan. Ya udah. Kita sabar aja. Terima ketetapan ini sambil kita terus usaha. Sambil jalanin tugas-tugas kita. Entar go. Pada saatnya mah ilok kan gitu.
Ya paling lama kita ngalamin begini kan paling 8 tahun paling lama. Apa Bung Bloy? Lama itu Pak, 8 tahun. Itu kan sama Buya diambil dari kisah Nabi Yusuf kan. Subur 7 bulan, kemudian disusul dengan pacaklik 7 tahun. Subur 7 tahun, terus disusul dengan pacaklik 7 tahun. Itu pola kehidupan. Kita juga begitu. Kalau sekarang ngalamin susah, ya hitung aja udah berapa tahun ngalaminnya. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Udah 40 lebih. Itu dirasain dong. Makanya kalau kata teman kita dulu, jangan-jangan rodanya keganjel kali. Namanya hidup kan pasti berputar, kadang di atas kadang di bawah. Kalau di bawah mulu keganjel kayaknya tuh kan. Kagak muter jadi ya dia. Ya ganjalannya apa? Berarti mungkin selama ini kita nggak sabar kan gitu. Belum menerapkan sabar. Itu ganjelannya. Orang ayatnya jelas kok, innamal usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau selama ini kita sulit mulu, jangan-jangan kita belum sabar. Atau sangkaan kita doang. Perasaan kita doang kita ngalamin sulit melulu. Padahal mah pasti pernah ngalamin momen bahagia. Bahagia lupa anak-anak kita gitu. Ya itulah masalah kita Bang Haji. Hah? Iya, begitu. Awal Budin. Ini bahagianya setahun. Sekarang cuma seminggu. Katanya masih bahagia masalah. Emang kadang-kadang begitu emang. Jangankan yang nggak kelihatan, orang aja yang kelihatan. Kadang-kadang kalau lagi berbuat baik sama kita mah jarang yang kita ingetin. Tapi giliran salah satu aja, itu susah lupanya tuh. Kita selama ini hidup yang kita ingetin susahnya mulu. Gitu. Lempengan senengnya mah kagak kita inget. Gitu. Apa Ustaz? Wa yaqulu mararatu sa'atin rohatu sanatin. Pahit satu saat, gitu. Tapi enaknya setahun. Lebih milih mana? Mendingan pahit satu saat. Tapi nyamannya setahun. Udah tuh, jelas ya? Sabar. Pahit memang, tapi jalanin aja. Fa'ammal manafi'ul lati yajlibuha fa'lam anna sobro arba'atun. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari sabar, maka perlu kamu ketahui bahwa saya sabar ada 4. Sobrun ala ta'ati, wa sobrun anil maksiyati, wa sobrun an fudulid dunya, wa sobrun alal mihani wal maso'ibi. Yang pertama, sabar dalam melakukan perbuatan taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar dari harta yang berlebihan. Dan bersabar, yang keempat, bersabar atas ujian dan musibah dari Allah. Sabar ada 4. Ya kita nih ngaji malam-malam. Ini juga
Kalau kita nggak bisa sabar, nggak bakal datang. Yang bikin kita hadir pada malam hari ini ya karena kita sabar. Ngantuk-ngantuk, capek-capek. Kita paksain buat hadir. Ini bentuk sabar kita. Kelima, bersabar dalam melakukan perbuatan taat namanya. Apalagi udah sampai 1:30 kan, masih sila aja. Pengennya makan buru-buru rebahan. Enak kali rebahan ya. Mana pinggang udah panas, pantat udah pegel, terbalik. Pantat udah panas, pinggang udah pegel gitu kan. Kita paksain. Itu bentuk sabar kita dalam berbuat taat namanya. Faidah tamala marorotas sobri wasobaro fi hadhil mawatinil arba'ati tahsulu lahu ta'atu wa manaziluha minal istiqomati wa tawabuhal jazilu fil aqibati. Apabila kamu bisa menerapkan bisa menahan pahitnya sabar, dan kamu bersabar dalam 4 poin ini, maka barulah kamu bisa melakukan ketaatan dan manzilah-manzilahnya dan tempat-tempatnya, tingkatan-tingkatannya. Minal istiqomati, dari istiqomah dan lain sebagainya. Wa tawabuhal jazilu fil akibati, dan kamu bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar di akhirat nanti. Tsumma la yaqa'u fil ma'asi wa baliyatiha fid dunya wa tabi'atiha fil akhirati. Kemudian kamu tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan balak-balaknya yang kamu alami di alam dunia dan keletihannya yang kamu dapatkan di alam akhirat, yang kamu rasakan di alam akhirat. Ya, balak-balak di alam dunia maksudnya akibat efek yang kita terima ketika kita melakukan kesalahan dan perbuatan maksiat. Kayak bohong, kagak dipercaya orang, itu termasuk baliyat namanya. Bala yang kita terima di alam dunia, efek dari perbuatan maksiat. Tsumma la yubtala bitolabid dunya wa malaha minasyugli fil hali wa tabi'ati fil ma'ali. Kemudian kamu tidak diberikan bala dengan ngoyo dalam mencari harta dan apa yang kamu dapatkan di dalamnya dari kesibukan pada zaman sekarang, pada saat ini, dan rasa capek yang kamu terima di akhirat nanti. Sekarangnya capek, sibuk, sampai ibadah juga ketinggalan. Nanti di akhirat juga kita capek ditanyain sama malaikat. Ditanya sama Allah, harta ini dari mana kamu dapatkannya? Kemudian kamu habiskan buat apa? Capek. Kalau sampai ngoyo. Kalau kamu bisa bersabar terhadap harta yang berlebih di alam dunia, kamu akan terhindar dari ngoyo dalam mencari harta. Bukan berarti nggak boleh. Cuma kadang-kadang orang karena saking ngoyonya sampai ibadah pun ditinggal. Biasanya. Biar salah paham nih, ntar pulang ngaji pada berhenti kerja semua. Yang nggak boleh ngoyo sampai meninggalkan ibadah. Maka minasyugli fil hali, daripada kesibukan pada saat ini yang kamu alami. Sampai saking sibuknya sampai buat ibadah aja sulit. Banyak yang ketinggalan. Tsumma la yuhbatu ajruhu ala mabtuliya bihi wa dhahaba anhu. Kemudian tidak dihapuskan nilai pahalanya
atas apa yang ditimpakan kepadamu dengan sebabnya. Dan apa yang hilang darinya. Udah tuh jelas, Ustaz. Apa mau? Buat dapetinnya kita kudu sabar. Ketika ada harta yang hilang dari kita pun kita kudu sabar. Udah tuh. Fahasola idan bisa babi sobri at-ta'atu wa manaziluha syarifatu wa tawabuha. Jika sudah seperti ini, maka dengan sebab sabar kamu bisa mendapatkan perbuatan taat dan manzilah-manzilahnya yang mulia. Begitu juga dengan pahalanya. Wa taqwa wa zuhdu wal iwadu wat tawabul jazilu minallahi azza wa jalla. Dan kamu juga bisa meraih ketakwaan, zuhud, balasan serta imbalan yang sangat banyak dari Allah azza wa jalla. Wa tafsilu dzalika amrun la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Dan rincian itu semua merupakan hal yang hanya diketahui oleh Allah azza wa jalla. Apa Haji? Ya, namanya Kiai. Cukup. Wa amma daf'ul madorri fayurihuhu awalan min mu'natil jazai wa muqasatihi fid dunya thumma wizrihi wa uqubatihi fil akhirati. Adapun menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan, maka itu dapat membuat nyaman dirimu, bisa menghindarkan dirimu pertama-tama dari kegelisahan. Jaza itu gelisah, geli-geli basah. Ngapa Bang Imam? Bagaimana paham banget. Wa muqasatihi dan penderitaannya. Fid dunya ketika kita berada di alam dunia. Tumma wizrihi wa uqubatihi fil akhirati. Kemudian dosanya dan siksaannya yang kita terima di alam akhirat. Wa amma in du'ufa in huwa du'ufa anis sabri wa salaka tariqal jazai fatahu kullu manfaatin wa lahiqahu kullu madarratin. Adapun jika dia lemah dari bersabar, tidak mampu bersabar, dan dia lebih memilih memberontak, protes, ngeluh, fatahu kullu manfaatin, dia akan kehilangan semua manfaat yang terdapat dalam sabar. Walahiqahu kullu madarratin, dan dia akan menemukan berbagai hal yang membahayakan dirinya. Sepi amat ya. Mas Arif, jangan diem aja lah. Mantap kali. Lagi dirasain aja. Idla yasbiru ala masyaqqatit ta'ati fala yaf'alut ta'ata wala yasbiru ala hibziha fayuhbituha. Aw la yasbiru alal muwazabati 'alaiha
fala yasilu ila manzilatin syarifatin fiha min darajatil istiqomati. Id la yasbiru ala masyaqqatit ta'ati. Karena orang yang tidak mampu bersabar atas beratnya perbuatan taat, fala yaf'alut ta'ata, maka dia tidak akan mampu mengerjakan ketaatan. Wala yasbiru ala hibziha fayuhbituha. Dan dia tidak bersabar atas menjaga perbuatan taatnya sehingga dia hapuskan pahala perbuatan taat yang dia lakukan. Atau dia tidak bersabar atas merutinkan perbuatan taatnya sehingga dia tidak dapat mencapai manzilah yang mulia di dalam perbuatan taat dari derajat istiqomah dan lain sebagainya. Jadi bersabar dalam perbuatan taat ada 3 tuh. Yang pertama, kita harus sabar dalam terhadap beratnya perbuatan taat. Karena kalau kita nggak sabar, ujung-ujungnya kita tidak akan bisa mengerjakan perbuatan taat itu. Kayak tadi ada contohnya. Kalau kita nggak sabar buat nahan pinggang yang pegel pas zikir, ujung-ujungnya ngasoh zikirnya. Dah pegel banget pinggang, udah ngasoh aja dah. Ujung-ujungnya perbuatan taatnya ditinggalkan. Karena dia tidak bersabar menahan beratnya perbuatan taat. Yang kedua, udah bisa ngerjain, dia harus bersabar untuk menjaga perbuatan taat. Jangan sampai dia bangkit-bangkit, dia ungkit-ungkit, dia ceritakan. Atau dia merasa sombong. Alhamdulillah saya mah kalau zikir nggak pernah ngikut gitu. Karena kebanyakan kita begitu. Udah bisa sholat rapi, ngerasa kita lebih baik dari orang lain. Pada akhirnya, pahala yang kita sudah dapatkan dihapus. Fayuhbituh. Karena muncul sifat sombong di diri kita, dihapus dah pahalanya. Yang terakhir, kita harus bersabar dalam rutin mengerjakannya. Karena lagi-lagi, untuk bisa mencapai derajat istiqomah, ya kita harus bisa mendawamkan, merutinkan satu perbuatan taat secara terus-menerus. Jangan cuma sekali-sekali. Kayak Pak Juju misalkan, hari ini datang ngikut zikir, ntar ngikut-ngikut lagi, 6 bulan berikutnya baru ngikut lagi zikir. Gitu. Itu memang nggak rutin. Orang yang seperti itu tidak akan mencapai derajat istiqomah. Tidak akan mencapai manzilah taat. Ya kudu rutin memang. Kudu istiqomah. Dan memang berat, sulit. Ngerjainnya sulit, menjaganya sulit, buat istiqomah apalagi. Kemarin udah cakep tuh, kita 4 bulan kagak putus-putus. Ngasoh lebaran. Sampai sekarang kagak terus. Gitu. Ustaz. Ya berat memang untuk meraih derajat istiqomah berat. Ya. Masih panjang ini. Udah jam 2. Aula yasbiru an ma'siyatin fayaqa'u fiha. Au an fudulin fayashtagilu bihi. Aula yasbiru ala musibatin yuhramu tawabas sabri. Warubbama, kita potong dulu dah. Atau dia tidak sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat sehingga ujung-ujungnya dia terjerumus ke dalamnya. Atau dia tidak sabar terhadap kelebihan harta yang dia dapatkan sehingga dia sibuk dengannya. Apa Mas Ayu? Sibukan ya?
Ngapa nu? Itu Ustaz paham udah? Jelas sudah? Hah? Insya Allah. Paham apa insya Allah kagak? Ya namanya insya Allah kan. Terserah Allah aja. Mau dikasih paham ya alhamdulillah, kagak ya udah. Sabar. Ketika kita diberikan kelebihan harta kan sebenarnya kita punya tugas. Buat nolongin orang, buat bantuin orang, buat membagi-bagikan apa yang kita miliki ke orang yang membutuhkan. Kalau nggak sabar, nggak bisa ngejalanin itu. Ujungnya disimpan aja. Yang pada akhirnya dia sibuk ngurusin hartanya aja. Begitu Mas Ayu. Itu kudu sabar itu. Ketika kita dikasih kelebihan harta oleh Allah, tugas kita itu. Gimana caranya dengan harta itu kita bisa nolongin orang. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa. Fayashtagilu bihi, dia jadi sibuk ngurusin hartanya. Ah, belum ngalamin. belum. Hujan yang enak Ustaz. Ya contohnya, gimana kita dibikin sibuk oleh kelebihan harta kita. Misalkan kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Bisa beli mobil dah, bangun rumah. Ujung-ujungnya kita jadi sibuk kan. Sibuk ngerawatin mobil, sibuk ngebersihin rumah. Punya tanah di mana-mana, sibuk ngelongok tanah kita kan gitu. Malam-malam aturan udah tidur dia masih nyuci motor aja gitu. Mana lepek, hujan-hujan kan gitu. Hah? Mana asal ada suara kucing diajak bangun, ya motor gue jangan-jangan gitu. Jadi sibuk jadinya. Dulu kan kita pernah dapat cerita tuh dari ketua kita kan. Lagi punya keramba, malam-malam begitu hujan, lah sibuk ngerapihin kerambanya. Aturan malam-malam udah bisa tidur, sibuk. Takut jaringnya pada jebol. Kan gitu. Takut ikannya pada pergi, kan gitu. Jadi sibuk dengan kelebihan harta yang dia miliki. Apaan? Ya kalau dari kesibukan itu kita dapat pahala sih masih mending, makan kagak. Saya punya motor 4 di depan rumah, asal malam pintu kagak pernah ditutup. Tidur kagak pules. Kita pergi kemana-mana kagak aman kan begitu. Kemudian ya begitu. Kita mau pergi aja, motor udah dimasukin semua ke dalam. Sibuk jadinya. Jadi repot dewek. Belum lagi ntar perawatannya, ganti oli, servis rutin. Motor masih mending lah kalau mobil. Apanya Bang Haji? Pajaknya mahal. Belum zakatnya kan. Fayashtagilu bihi. Dengan sebab dia diberikan kelebihan harta, dia jadi sibuk dengan harta. Meskipun Mas Wahyu belum mengalami. belum, bukannya enggak. Belum, mudah-mudahan sih ngalamin juga. Bukan ngalamin sibuknya, bukan ngalamin kelebihan hartanya. Iya itulah makanya. Makanya jangan pakai punya rumah Mang Haji. Belum lagi ntar
begitu misalkan kita meninggal, aturan kita udah anteng di alam barzah, gara-gara anak pada berebut warisan, sibuk lagi kita. Hah? Dikemplangin. Coba kalau supaya dua wakafin, udah saya wakafin semua. Anak suruh nyari dewek lagi. Gitu. Kagak ada orang yang begitu ya? Kagak ada ya? Allah yasbiru ala musibatin yuhramu tawabas sabri. Atau dia tidak bersabar dalam menerima musibah yang Allah berikan, maka dia tidak akan diberikan pahala sabar. Dia diharamkan dari pahala sabar. Wa rubbama yuktirul jazaa'a hatta yafutal iwadu bisababi dzalika. Fatakunu lahu musibatani fautus syai'i wa fautul ajri wal iwadi wa hululul makruhi wa hirmanus sabri. Dan bisa jadi dia malah sering memberontak, protes, mengeluh. Hatta yafutal iwadu, sehingga dia akan kehilangan imbalan yang sudah disiapkan oleh Allah dengan sebab yang demikian. Fatakunu lahu musibatani. Pada akhirnya dia mendapatkan dua musibah. Fautus syai'i, yang pertama kehilangan sesuatu. Wa fautul ajri wal iwadi, yang kedua kehilangan pahala dan imbalan. Kalau dia sabar, minimal meskipun dia kehilangan sesuatu tapi ada pahalanya. Kalau dia nggak sabar, musibahnya dua ujung-ujungnya. Kehilangan banda juga, pahala juga nggak dapat, kan begitu. Wa hululul makruhi, dan dia mengalami hal-hal yang tidak dia sukai. Wa hirmanus sabri, dan dijauhkan dari pahala sabar. Ngerasain kagak enak, ngerasain. Tapi karena nggak sabar, pahalanya kagak ada, kan gitu. Walaqad qila hirmanus sabri alal musibati asyaddu minal musibati. Ada ulama yang berkata, dijauhkannya pahala sabar dari seseorang atas musibah lebih berat dibanding musibah itu sendiri. Wa ayyu faidatin fi syai'in yudhibul hasilal mawjuda wa la yaruddu 'alaika dzahibal mafkuda. Lalu apa gunanya sesuatu yang menghilangkan tujuan yang bisa diraih dan tidak akan mengembalikan sesuatu yang sudah hilang? Nggak ada gunanya. Kalau kita sabar masih mending, meskipun banda kita hilang, tapi kita mendapatkan pahala. Kalau nggak sabar, udahnya pahala kagak dapet, banda nggak bakal balik. Buat apa? Hah? Ya celaka 12 gitu kan. Wa idza fataka ahaduhuma fala yafutukal akhar. Kalau memang kamu kehilangan salah satunya, minimal jangan sampai kamu kehilangan yang lain. Wa minal kalamil jami'i anna Aliyan radhiyallahu anhu azza rajulan. Di antara ucapan yang mencakup pembahasan ini semua, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah menghibur seseorang. Azza itu menghibur ya. Takziah itu artinya kita menghibur orang yang sedang berduka, itu takziah. Makanya keduanya kalau orang takziah bawa beras, karung, bawa duitnya 1 juta. Takziah, menghibur. Ya pokoknya semuanya kemudian kan takziah, mau itu kehilangan keluarga, kehilangan harta, kan takziah, menghibur namanya. Cuma takziah malah ngerepotin tuan rumah. Menghibur. Sayyidina Ali pernah menghibur seseorang. Faqala, maka beliau berkata,
In sobarta jarot alaikal maqadiru wa anta ma'jurun. Wa in jazita jarot alaikal maqadiru wa anta ma'zurun. Jika kamu bersabar, maka takdir tetap berjalan untukmu dan kamu mendapatkan imbalan pahala. Jika kamu berontak, takdir tetap berjalan untukmu, tapi kamu mendapatkan dosa. Lebih milih mana dah? Ya sabar. Udah pahit-pahit dah. Tumma aqulu jam 2 itu dulu dah. Sebelum saya tutup, Kiai kalian nambahin? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.